Hukum mewarnai rambut. Hukum mewarnai rambut, ulama dalam hari ini banyak berkomentar karena banyaknya riwayat-riwayat yang menerangkan tentang mewarnai rambut. Nyemir lah bahasa gampangnya, nyemir rambut. Dan satu hadis dan hadis yang lain, riwayat tersebut memiliki makna yang berbeda, sehingga ulama dalam hari ini berbeda pendapat. Kita baca dulu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi dawuh, ghayyirus syaiba wala tushabbihu wala tashabbahu bil yahudi. Kata Nabi, ghayyiru, robah asyaiba, uban itu jangan dibiarkan hitam, wala jangan dibiarkan putih, robah warnanya, hijau ta, oren ri, oren ri, abuna. Wala tashabbahu bil yahud, jangan kau meniru orang Yahudi. Mun bian pote pada neka berarti pada na Yahudi bian neka. Tashabbahu bil yahud, jangan kau niru orang Yahudi yang membiarkan ubannya. Wes kadung gede kumoleh tuku semir, jangan terburu-buru. Tolong alon-alonan tolong. Karena hadis itu banyak, makanya wajar kalau ulama itu berbeda pendapat. Iki ngomong gediki, iki ngomong gediki, hang endi hang bener, ya bener kabeh. Yang ruwet sampean ini. Nah, nanti bagaimana kita menggunakan saja, katakan mewarnai rambut. Ada yang mengatakan dianjurkan mewarnai, ada yang mengatakan tidak usah mewarnai. Gimana? Ya kita tinggal milih saja, kan gitu. Saya Beb sudah tua, saya lebih tenang jiwa saya kalau rambut saya biarkan putih seperti ini, biar saya selalu ingat sama Allah, kan gitu. Ya biarkan putih. Lama rondo di sebelah rumah itu mulai mesem ya Beb, pacelek tetapan udah rumah pote kan ya. Jadi jangan bingung gitu. Jadi ada hadis yang berbunyi seperti itu, ghayyirus syaibah, warnai ubannya itu, wala tashabbahu bil yahud, jangan niru Yahudi, jangan niru Yahudi. Hadis berikutnya juga yang diriwayatkan oleh Imam, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari siapa? Sama an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, ghayyiru syaib, warnai rambutnya itu robah, jangan hitam. Wala tashabbahu bil yahudi wala bin nasoro. Hadis yang kedua ada apanya? Nasoronya. Nasoro itu Nasrani. Ya, ganti itu kata Nabi, uban kamu itu ganti. Jangan kau sama Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis yang lain diriwayatkan, hadis sahih pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim, juga disebut dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ali bin Syihab qala Abu Salamah bin Abdurrahman. Ada seseorang yang namanya Abu Salamah bin Abdurrahman, dia bercerita anna Aba Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sesungguhnya Nabi bersabda, innal yahuda wan nasara, wong Yahudi dan orang Nasrani itu
la yasbughuna, mereka tidak mau semiran. Mereka tidak mau semiran. Mungkin kita lihat ya, kalau film-film itu yang menggambarkan pendeta zaman itu kan rambutnya putih, dibiarkan. Fakhalifuhum, jangan niru mereka. Jangan niru mereka. Artinya kalau mereka membiarkan rambutnya putih, ya kamu harus warnai, jangan niru mereka. Selanjutnya, bagaimana ulama berkomentar tentang hadis-hadis ini? Apa tidak ada hadis-hadis yang lain yang menerangkan andai kata dibiarkan putih juga tidak apa-apa? Apa tidak ada hadis-hadis yang lain kalau dibiarkan putih tidak ada? Ada. Mana? Yang sudah kita baca kemarin itu. Ketika Nabi, apa ini? Ini adalah cahaya. Ini adalah cahaya. Rambut putih ini adalah cahaya. Ketika cahaya, ya biarkan saja, kan begitu. Nah, bagaimana komentar ulama? Qala al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala fi syarhi sahih Muslim menerangkan qala al-Qadi. Al-Qadi yang mengatakan ikhtalafas salaf minas sahabah wat tabi'in fil khidab wa fi jinsihi. Para ulama-ulama terdahulu, termasuk golongan ulama dari para sahabat, ulama daripada tabi'in dan seterusnya, mereka berbeda pendapat tentang adanya semir. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan tarkul khidabi afdal, dibiarkan putih itu lebih afdal. Tak sambil semir, dibiarkan putih itu lebih afdal. Apa alasannya kok dibiarkan putih itu lebih afdal? Li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yughayyir syaibahu. Nabi tidak pernah semiran, itu saja sudah. Nabi kan tidak pakai semir. Loh kan tidak putih, apa putih cuman tidak banyak. Yang penting Nabi tidak semiran. Dengan keterangan itu, ya sudah, biarkan putih lebih afdal menurut sebagian ulama. Nanti urusan perempuan lain. Kalau perempuan disuruh istri disuruh suaminya, ya harus disemir. Rambutnya sira kelawu kaya mak lampir gitu. Semiran langsung wajib beli semir. Mana orang tidur sama mak lampir? Takut. Masa turu arep kudungan, katanya suaminya, rambut tira kaya mak lampir, kelawu. Lain ya. Jadi ini lanang dulu lah sementara ya, karena dia bisa memilih. Tapi kalau senang suaminya sama putih, apik rambut sudah pirang kaya turis, ndak apa-apa, biarkan putih. Tergantung. Jadi ada yang mengatakan bahwa lebih afdal dibiarkan putih. Kalau akhirun yang lain mengatakan al-khidabu afdal, diwarnai lebih afdal. Kenapa dikatakan itu? Karena khadaba jama'atun minas sahabah wat tabi'ina wa man ba'dahum lil ahadits allati dzakaraha Muslim wa ghairuhu. Kenapa kok lebih afdal disemir? Karena sahabat juga banyak yang mewarnai rambutnya. Sahabat banyak dan hadis-hadisnya jelas, diantaranya ayahanda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Utsman atau terkenal dengan nama Abi Quhafah. Itu Nabi ketika datang kata Nabi, "Wih, rambutnya kari putih. Semir." Nabi yang menyuruh. Kan wis koyo kapuk begitu rambutnya. Abahnya Sayyidina Abu Bakar. Sehingga sebagian mengatakan, ya ndaklah disemir afdal, tapi bukan wajib ya. Afdal boleh disemir, boleh. Sahabat banyak yang semiran. Tabi'in banyak dan hadisnya banyak pula yang menurunkan, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian, sekarang bagaimana
dalam perbedaan pendapat ini, qala al-Qadhi, al-Imam al-Qadhi, beliau mengatakan qala Tabrani, al-Imam at-Tabrani, seorang ulama besar yang namanya sering kita dengar, beliau berkata as-shawab annal athar al-marwiyah anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi taghyir asy-syaibi wa bin nahyi anhu kulluha sahihah. Beliau ini al-Imam at-Tabrani kayaknya menengah-nengahi. Jadi hadis-hadis yang mengatakan Nabi memerintahkan untuk bersemir seperti perintah beliau kepada abahnya Sayyidina Abu Bakar, dan juga larangan untuk bersemir, hadis ini sama-sama benar, sama-sama sahih. Dan beliau mengatakan walaysa fiha tanaqud, tidak perlu dipertentangkan. Cari kene kediki, cari kene kediki, tidak usah. Karena hadisnya sama-sama benar, hanya dikondisikan saja. Ini ketika perintah untuk yang modelnya seperti ini, yang dilarang untuk yang modelnya seperti ini, kan gitu. Apa diantaranya? Bal al-amru bit taghyir liman syaibuhu kasyaibi Abi Quhafah. Oh iya, katanya Nabi merintah, iya. Loh, tapi katanya Nabi tidak usah, dilarang, iya. Loh, so, iya kabeh. Iya, yang diperintahkan untuk diwarnai kalau memang ubannya seperti Abi Quhafah, abahnya Sayyidina Abu Bakar, yang memang putih semua dan model seperti itu orang Yahudi, sehingga kata Nabi warnai. Memang Nabi memerintahkan jangan sama-sama Yahudi. Jadi Yahudi itu rambut Nasrani rambutnya putih kabeh. Nah, Nabi mengatakan semir. Nah, tapi kan ada larangan, iya, wan nahyu liman lahu syamtun faqat, yang dikatakan tidak boleh diwarnai kalau putihnya cuman sedikit untuk apa diwarnai. Nah, jadi bisa saja dipadukan seperti itu. Atau kembali yang saya sampaikan tadi, kembali kepada pribadinya masing-masing. Qala wa ikhtalafa as-salaf fi fi'lil amrayni bihasabi ikhtilafi ahwalihim fi dzalik. Ma anna al-amr wa nahy fi dzalik laisa lil wujub bil ijma'. Nah, dan perintahnya Nabi untuk warnai itu pun bukan perintah wajib. Larangan Nabi jangan diwarnai juga bukan larangan yang sifatnya wajib. Jadi ada perintahnya bukan wajib, warnai. Tidak wajib, hanya afdol. Andai kata yang putih, tidak, saya putih saja, tidak apa-apa. Larangannya jangan diwarnai, itu juga bukan larangan wajib. Artinya, ya saya kepingin warnai, ya warnai, tidak apa-apa. Hanya sifatnya afdol dan tidak afdol. Nah, karena memang sifatnya afdol dan tidak afdol, bagaimana? Dilihat situasi dan keadaannya. Mungkin kalau putih baru mau diwarnai, kalau putihnya sedikit tidak usah. Atau keadaannya saya lebih senang putih, seperti saya contohkan tadi, saya merasa sudah tua, saya harus lebih dekat, dan ini peringatan, monggo. Sebagaimana saya sampaikan bahwa uban itu adalah adzan, uban itu adalah adzan, mati adalah qomat, adalah mati. Adzan sudah dekat dengan qomat. Jangan sampai qomat sampai belum siap-siap. Paham lagi? Nah, jadi jadi masalah, tergantung sampean maunya gimana. Kepingin rodok lebih nom sedikit kan gitu. Karena ada apa yang menarik, warnai. Biar lebih keren, jangan coklat, hijau gitu. Wah, langsung keren, langsung celonoan gitu. Galal tadi wa qala ghairuhu, sebagian ulama juga berpendapat wa huwa ala halaini, dua situasi, dua kondisi. Faman kana fi maudhi'i adati ahli subwi aw targhi fa khurujuhu anil adati syuratun wa makruhun. Ya, ada juga yang mengatakan lihat situasi lah, lihat situasi. Di situasi daerah tersebut enaknya gimana. Kalau memang enggak, kalau di daerah saya kalau ada orang tua terus diwarnai kaya di abang-abang kaya berandalan, enak ya dibiarkan saja putih.
putih. Kalau situasinya menghendaki diwarnai ya diwarnai, tidak masalah. Juga ada juga yang mengatakan ayyakhtalifa bi ikhtilafi nadhafati syayb, faman kanat syaibatuhu takunu naqiyatan ahsan minha masbugha fatarku aula, wa man kanat syaibatuhu tastabshi'u fasubhu aula. Waman kanat syaibatuhu takunu naqiyah ahsan minha masbugha fatarku aula. Ya tergantung rambutnya. Ya kalau kiranya rambutnya itu ubanan tambah kelihatan rapi, dengan ubanan wajahnya kelihatan bersih gitu, rapi, dibiarkan saja lebih afdal. Ada orang kan macam-macam. Ada orang kos ubanan terus songkokan, kelihatan bersih, kelihatan jiwanya itu kelihatan dari wajahnya itu, ya sudah biarkan putih. Tapi kalau potong putih terus panjang gembros, oh ya tukang sihir ini ya, disemir saja. Ya jadi situasi lah gimana enaknya. Sekarang kita lanjutkan ya. Jadi diwarnai dan tidak diwarnai itu sebetulnya sama-sama boleh. Yang tidak boleh itu ruwet, jangan ruwet. Nah, ada warnai biar diwarnai, ada diwarnai biar ada diwarnai. Kok ruwet? Terus saya gimana? Ya terserah sampean pilih. Sekarang diwarnai. Nah, sekarang lebih menjurus lagi, diwarnai dengan warna hitam. Nah, ini masalahnya kan, yang sering ditanya, kalau warna hitam bagaimana? Wa amma hukmul khidab bil aswad, ya. Faqad bayyana ahlul ilm fihi mastambatuhu minal ahadith. Hadis-hadis dipelajari tentang warna hitam ini. Yang pertama hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wan Nasa'i an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zamani bis-sawad kahawasilil hamam la yurihuna raihatal jannah. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun, akan ada sekelompok manusia, fi akhir zaman, di akhir zaman akan ada sekelompok manusia di akhir zaman, yakhdibuna, yang mereka menyemir rambutnya bisawad, dengan warna hitam. Mereka menyemir rambutnya dengan warna hitam. Kahawasilil hamam, seperti bulu hamam ini? Merpati ya? Merpati. Seperti bulu merpati. Bulu merpati berarti merpati yang warnanya hitam. La yurihuna raihatal jannah, tidak bisa mencium bau surga. Berarti hadis ini mengarah kepada larangan semir dengan warna hitam. Loh, kalau dia semir, jangan terburu-buru, sabar, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Ya, kata Nabi akhir zaman nanti hanya orang yang semir rambutnya hitam sampai seperti bulunya burung, hitam cemeng, tidak bisa nyium bau surga. Satu. Hadis berikutnya. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, ghayyiru syayb, warnai rambut, uban-uban dikelir, warnai. Wala tuqarribuhu as-sawat, tapi awas, kalau mewarnai jangan dekat-dekat dengan warna hitam. Berarti hadis ini juga mengarah kepada larangan mewarnai rambut dengan warna hitam. Hadis berikutnya, hadis yang kedua tadi hadis sahih akhraju Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma
Hadis ini diriwayatkan oleh hadis sahih akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Utiya bi Abi Kuhafata, datang Abi Kuhafah, yaitu abahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu namanya Abdullah, nama asalnya Abdullah, panggilannya Abu Bakar. Bapaknya namanya Abu Kuhafah, jadi Abu Bakar bin Abu Kuhafah. Abu Kuhafah itu nama aslinya Utsman, jadi nama asalnya Sayyidina Abu Bakar Abdullah bin Utsman. Yauma Fathu Makkah, ketika Fathi Makkah, warasuhu, rambutnya, walihyatuhu, jenggotnya, abahnya Sayyidina Abu Bakar katsaghamah, seperti pohon saghamah. Saghamah ini syajaratun bayda'u thamar wazar, jadi idza yabisat isyadda bayaduhu. Jadi ada pohon yang ini daunnya warnanya putih, buahnya warnanya putih, bunganya juga warnanya putih. Jadi putih. Kalau kering tambah kelihatan putihnya. Itu namanya pohon saghamah. Bahasa Arabnya wallahu alam, Indonesianya apa? Yang penting namanya saghamah. Jadi abahnya Sayyidina Abu Bakar itu menghadap Nabi ketika Fathu Makkah, jenggotnya putih, rambutnya putih, seperti pohon gitu. Kata Rasulullah, Nabi dawuh sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru hadza bi syai'." Ini warnai. Wah, putih kabeh kata Nabi. Warnai rambutnya itu. Wajtani busawat, tapi jangan diwarnai hitam. Jadi hadis 3 ini menerangkan bahwasanya larangan ya dari Nabi untuk mewarnai rambut dengan warna, sehingga mayoritas ulama mengatakan warnai tapi jangan hitam. Di antara Al-Imam Ibnu Ruslan atau Ibnu Arsalan dalam Alfiyah Zubat mengatakan wa harramu hidaba sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Wa harramu, banyak ulama yang mengharamkan hidaba sya'rin, mewarnai rambut, bisawat dengan warna hitam, li rajulin lanang, wa imra'atin wadon, tidak boleh. La lil jihad, boleh ada pintu untuk warna hitam bagi orang yang akan berjihad, boleh, biar musuh itu takut. Rambutnya wih nom, padahal semiran kan itu. Jadi untuk menggetarkan musuh. Kalau Prabowo mau berputih kabeh rambutnya tuwek tambah wanen maksudnya. Tapi mayoritas selain untuk kepentingan tertentu mewarnai dengan warna hitam, mayoritas ulama lebih memilih yang hukumnya haram. Selanjutnya, madhab kita bagaimana? Kata Imam An-Nawawi, wa madhabuna istihbabu hidabi syait lil rajuli wal mar'ati bi sufratin aw umratin wa yahrumu hidabahu bisawad alal asah. Nah, madhab kita bagaimana? Syafi'i. Madhab kita Syafi'i disunnahkan untuk mewarnai rambut dengan hadis-hadis jangan dibiarkan hitam, jangan dibiarkan putih, kan Nabi gitu. Sehingga ulama sepakat sunnah mewarnai rambut, sunnah, kecuali memang situasi yang menghendaki untuk dibiarkan putih, sebagaimana saya terangkan tadi, sudah usah diulangi. Nah, jadi madhab kita sunnah mewarnai kalau memang menghendaki seperti itu, tapi dengan warna kuning, warna coklat, warna merah, dan mewarnai dengan warna hitam. Pendapat yang lebih unggul, lebih kuat mengatakan haram. Sebagian makruh, jadi minimal sudah makruh, tapi sebagian yang banyak mengatakan haram berdasarkan hadis Rasulullah SAW, wajtanibus sawat, kepada abahnya Sayyidina Abu Bakar, warnai rambut itu, warnai, jangan putih kaya wit saghamah seperti itu, tapi jangan diwarnai dengan warna hitam. Paham nggih? Terus yang lain bagaimana ya? Yang lain bagaimana? Ya, yang lain berkomentar, ya, pendapat yang lain berkomentar,
yang haram diwarnai dengan warna hitam itu, ya, dengan warna hitam itu warna yang sekiranya untuk menipu orang. Annal khidab bisawad al-manhi anhu hidabut tadlis ka khidabi sya'ril jariyah wal mar'atil kabirah wa khidabus syekh yang fa innahu minal ghishi wal khida'. Yang tidak boleh itu mewarnai dengan niatan untuk menipu. Seperti budak ketika zaman itu, budak kan bisa diperjualbelikan, ya, budak bisa diperjualbelikan, sehingga biar budaknya itu katon seger, padahal budaknya sudah ubanan disemir hitam, sehingga nanti si pembeli akan tidak boleh nyemir hitam kalau seperti itu. Atau perempuan sudah tua, rambutnya putih disemir, bergaya, ya, bergaya biar kelihatan nom, masih gini didempul nom, ya, akhirnya laki-laki tertarik mau kawin. Saya lihat mana perempuannya itu mau ta'aruf. Kalau aku rambut cemeng, ini didempul, tertarik, sudah didokak, dilewer semuanya. Itu tidak boleh gitu. Itu namanya penipuan. Lah perkara perempuan sudah ubanan gini terus disemir suaminya yang nyuruh, tidak apa-apa untuk menghibur diri kan ya. Walaupun tuwek di nom-nom, tidak apa-apa, karena memang sudah suami istri. Betul sebaliknya, laki-laki semiran gini agar supaya perempuan mau, tidak tahunya tuwek, kan gitu. Itu semir seperti itu, sebagian ulama mengatakan ya tidak boleh yang seperti itu. Apa sebab? Karena juga ada banyak riwayat beberapa sahabat yang mewarnai rambutnya dengan warna hitam, ya, rambutnya warna hitam. Jadi bagaimana ya kesimpulan daripada mewarnai rambut dengan warna hitam? Kesimpulannya mayoritas ulama mengatakan jangan hitam, ya coklat. Yang penting jangan hitam, coklat kehitam-hitaman ya kan masih dalam kategori coklat. Seperti pakai pacar daun itu ditumbuk, itu kan dijual sekarang sudah halusnya dipasang. Karena itu nanti jadinya merah tapi tua, coklat gitu, merah tapi tua, itu tidak masalah. Yang penting jangan, mayoritas mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana hitam? Jangan. Tapi ada ya, walaupun tidak banyak yang memperbolehkan mewarnai dengan warna hitam. Kalau untuk jihad atau perempuan dengan perintah suaminya, walaupun hitam boleh. Hanya yang kemarin saya sampaikan, yang saya harus diingat lagi sekarang, setelah tahu warna itu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, yang perlu diperhatikan cara memilih alat yang digunakan untuk mewarnai rambut. Sekiranya dipakai, dikeramasi, luntur semuanya, tinggal warnanya saja. Kalau masih ada apa-apanya yang sekiranya menjadi sebab terhalangnya air ke rambut, ya tetap tidak boleh walaupun warnanya bukan hitam. Wah repot, dibiarkan putih saja tidak apa-apa. Toh mewarnai itu hukumnya tidak wajib. Terus repot saya nanti malah tidak sholat saya biar putih gini sudah lebih bagus, kok lebih ganteng saya, tidak apa-apa. Istri saya ngomong lebih senengan putih kayak gini, koyo Pak Yai, jadi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah ya. Yang penting kita tahu hukum agar supaya tidak bingung. Kita sampaikan begini dengan jelas ini agar supaya tidak
tidak bingung yang pertama, yang kedua agar supaya tidak gampang menyalahkan orang. Jadi duduk permasalahan tahu iki semero sojo cemeng wis, kalau ada orang tanya jangan hitam, banyak yang ngelarang. Tapi terpaksa andai kata melihat orang yang semiran hitam, ya berarti dia mengikut sebagian ulama yang mengatakan boleh. Kan enak seperti itu kan, tenang kan. Apalagi perempuan, mungkin diperintah oleh suaminya dan seterusnya. Lihat situasi lah mana yang lebih tumak ninah dalam diri sampean dan tidak ada niat jahat. Ada dikatakan kalau ada semir hitam untuk niat jahat kan gitu, biar terus nanti ke pasar katon ganteng, itu kan niat jahat namanya, seperti itu. Jangan mejeng stuwek, mejeng nang taman Belambangan semiran cemeng tua keladi. Tambah tua tambah jadi ya, itu kan ada unsur-unsur tidak baik ya. Sekarang kembali istafti qalbak, tanya sama hati sampean sendiri, karena hati sampean itu jujur. Ketika sudah sampai ke cangkem, kadang-kadang cangkem ini bohong. Sudah, kenapa sampean mau semiran kan gitu, dia tanya sama hatinya. Kenapa kok harus hitam, tanya sama hatinya. Hati sampean kan enggak, sebetulnya ya wes ojo kan gitu, terserah. Ya, agar supaya itu maksud saya tidak bingung dalam menentukan sikap pribadi dan tidak gampang menghukumi ataupun bahkan sampai menyalahkan orang lain. Akhirnya urip sampean sumpek ruwet karena seperti itu. Makanya makin sampean ngaji, makin berilmu, insya Allah akan makin menambah ketenangan jiwa, insya Allah. Kita lanjutkan. Wa antakhdibal mar'atu al-muzawwajatu. Ya, ini berkaitan bagaimana kalau mewarnai tangan pacar, istilahnya pacar ya, pacar boleh ya, boleh bagi wanita untuk mewarnai ya, memacari tangannya dengan syarat wanita itu al-muzawwajah, yang sudah kawin, sudah bersuami. Kalau perawan tidak perlu pakai pacar-pacar, itu menarik pandangan orang. Iya kalau dia keluarnya pakai kaos tangan. Nah kalau tidak pakai kaos tangan, loh katanya tangan bukan aurat, Beb. Iya, kita ikut pendapat ulama yang mengatakan tangan bukan aurat, wajah bukan aurat, kan gitu. Ketika pakai pendapat ulama yang mengatakan wajah itu aurat sehingga sudah menggunakan cadar, ya sudah, memang dia pakai cadar kan gitu, walaupun diukir raine tidak kelihatan orang kan begitu ya. Nah, sekarang kita mayoritas masyarakat kita mengambil pendapat yang mengatakan wajah itu bukan aurat, tangan itu bukan aurat. Memang bukan aurat ya. Wajah yang bukan aurat itu wajah yang sampai biarkan begini, ini wajah ini bukan aurat. Lo perkara nanti dipoles lain urusan, bukan berarti wajah itu bukan aurat terus boleh dipoles, dikelir-kelir, lain urusan. Kelir yang jadi masalah nanti. Kita ini kan di Indonesia, kita pakai mazhab yang wajah itu bukan aurat. Iya memang wajah bukan aurat, katakan pakai pendapat yang seperti itu. Tapi bukan berarti ketika wajah bukan aurat itu terus bebas digambar-gambari. Kan gitu. Tangan bukan aurat, memang tangan bukan aurat. Tapi ketika tangan bukan aurat terus dipacari, adanya pacar ini akan menarik perhatian orang gitu. Lain kalau sampean kaos tangan terus, lain. Akan menarik perhatian orang. Paham ya? Ya harus bisa menjaga diri gitu, harus menjaga. Baik itu yang masih belum bersuami ataupun yang sudah bersuami. Walaupun yang sudah bersuami sama saja. Yang boleh diwarna-warnai kan ketika bersama suaminya. Ketika keluar, wajah itu bukan aurat, tapi yang tanpa warna-warni tersebut. Eman-eman gitu, eman-eman ibadahnya, hari sembahyang, karena hal-hal yang dia sepelekan akhirnya menjadi sebab hancurnya ibadahnya. Eman-eman nantilah dandan di surga tanding sama widodari biar suami sama ndak lari ke widodari gitu. Abang ini hijau koyo merak, ndak apa-apa.
Nggak apa-apa, nanti tinggal sedikit, sabar Bu, paling 60 tahun lagi, sabarlah kita. Ditaruh itu kuas-kuas itu nanti dibawakan kalau mati nang kadile. Tapi di surga dodolan kuas, jangan khawatir. Ya itu karena boleh perempuan mau pacar boleh, karena di annahu zinah, hiasan, wa hiya matlubatun li zaujiha, dia sunnah, boleh berhias boleh, tapi di hadapan suami. Lah bagaimana kalau lanang edan, Pak, lanang dikembang-kembang sini sudah tidak usah hukum serepet gitu. Lah hukumnya bagaimana? Ar-rajulu wa kharaja bil mar'a ar-rajul fa innahu haram. Haram kalau laki. Haram. Apa tujuannya? Ya, apa saja yang itu pakaian kebiasaan wanita secara pandangan orang waras terus dipakai orang lanang, hukumnya haram. Apa saja sudah yang menurut pandangan umum hanya untuk wanita itu dipakai orang laki, haram semuanya. Lanang mau bihan gitu, haram, ya, karena itu pakaiannya orang perempuan menurut pandangan orang yang waras, ya, orang serepet mungkin, orang tidak normal, tidak waras mungkin senang sama lanang bihan, haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, la'anallahul mutasyabbihin bin nisa'i minar rijal, Allah melaknat al mutasyabbih, orang yang orang al mutashabbihin, orang-orang yang laki-laki yang merupai perempuan. Apa saja sudah, apa saja yang menyerupai perempuan haram. Makanya laki dilarang menggunakan cincin emas, haram, cincin emas haram, karena itu bukan untuk laki-laki. Jangan ya, sekali-sekali jangan. Kadang-kadang orang ini tukar cincin kemanten dari mempelai pria ngasih wanita dan sebaliknya menggunakan emas, haram, Pak, haram. Jangan. Kalau mau ngasih sesuatu yang manfaat, yang tidak haram. Jangan ikut tren, kalau ketika tren itu haram. Ya, jadi apa saja sesuatu yang biasa. Sekarang kan kadang-kadang aneh-anehan, zaman sekarang aneh-anehan ya. Nanti apa potongannya punya orang perempuan dipakai orang laki, haram. Apa saja, kecuali memang hal-hal yang biasa dipakai oleh orang perempuan tapi juga biasa dipakai oleh orang laki-laki. Dari segi apa saja kalau bukan khusus punya perempuan boleh dipakai laki-laki. Bisa sudah ya. La ilaha illallah. Pertemuan akan datang kita sudah masuk bab wudu. Oh enggak, ada akhir ya, akhir daripada bab yang kita bahas, apa yang dianjurkan untuk badan manusia. Kan dari awal diingat-ingat kan, gunting kuku, terus apa namanya yang sudah kita bahas. Pertama siwakan, kemudian membersihkan ini badan, kumur-kumur, dan selanjutnya itu bagian-bagian yang memang dianjurkan. Bulu, merapikan jenggot, kumis, membersihkan bulu-bulu yang ada di dalam tubuh manusia, dan seterusnya sampai kita bahas tentang bagaimana mewarnai rambut. Nah, nanti insya Allah satu pertemuan lagi menyelesaikan diantaranya cukur. Nah, kita bicara dengan cukur. Apa semua potongan cukur itu boleh? Bebas, atau ada memang potongan cukur yang tidak boleh? Nah, nanti kita bahas sedikit-sedikit. Nah, diantaranya mungkin satu pertemuan lagi sudah selesai. Yang dilarang itu adalah cukur model koza. Koza itu sebagian dicukur, sebagian dibiarkan. Hanya sebagian dipetak, gitu, Pak. Petak, sebagian dibiarkan. Itu haram. Kayak Pak Bening tentara.
Apa haram? Enggak, karena kan ditipisi, tipis ini lebih tipis ke atas. Enggak, ini di petak, orang melihat itu di cukuran itu. Sini dipetak, di sini dibiarkan kayak kura gitu. Nah itu kan nyala ya, nyala. Atau sekarang bukan dipetak sini toh, dipetak, petak. Di sini dikasih garis, dipetakin seret ya, dinggo dalane tumo gitu. Semacam ya itu. Nanti yang seperti itu mendekati atau bahkan haram. Itu namanya qazak. Membiarkan menyukur sebagian, menjaga sama. Mungkin nanti kita itu yang belum kita jelaskan juga. Terakhir nanti khitan atau sunat. Nah, bagaimana sunat dalam pandangan Islam dan seterusnya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina al-qudri unsa wa zakar rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khair fa kullu syar ربنا أصلح لنا كل الشؤون أقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكثر من ستر صلاة الله توشد مصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ورضي عنا من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.